Tunggu apa lagi, cepat buka pakaianmu. Mendengar perintah itu untuk kedua kalinya, refleks tangan Nara menyilang di depan dada dengan kaki yang perlahan mundur, menjauhi Dewa. Untuk apa aku buka pakaian? Tanyanya dengan ketakutan. Ya tentu saja membuat keturunan. Kau pikir kita bisa melakukannya dengan mengenakan pakaian? Jawab Dewa dengan sarkas. Wah ya ampun, kau itu mesum sekali sih. Nara menggelengkan kepalanya. Sungguh, dia tidak menyangka pria dingin dan datar yang sangat membencinya itu bisa berkata-kata mesum tanpa rasa malu, bahkan dengan terang-terangan dan to the point. Dewa sendiri tidak mempedulikan ucapan Ara yang mengetahuinya pria mesum. Dia berjalan mendekat pada wanita itu, karena yang ada di pikirannya saat ini adalah menyentuhnya. Karena tidak dapat dipungkiri, berada di dekat Ara, tubuhnya udah bereaksi dengan hebat terlebih. Bayangan kemarin malam, saat mereka bercinta mulai menari-nari di benaknya. Sungguh gila, murahan, dan memalukan. Itulah yang ada di dalam pikiran Dewa saat ini. Dia yang tidak pernah bergairah dengan wanita manapun, justru takluk pada tubuh wanita miskin yang sangat dibencinya. Stop, jangan mendekat. Aku tidak mau melakukan aku. Serak. Ara sontak terkejut dengan mulut yang menganga lebar saat tiba-tiba Dewa menarik gaun yang dikenakannya hingga robek. Dan lebih terkejut lagi, saat pria itu mendorong tubuhnya ke atas ranjang, mengimpitnya dengan tubuh besar dan tegap itu sampai Ara tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, aku memang udah setuju dengan mendatangani berkas itu. Tapi bukan berarti aku setuju untuk melakukannya sekarang. Karena tadi malam mereka sudah melakukannya. Bahkan rasa sakitnya masih terasa sampai sekarang. Tadi pagi Dewa juga bercinta dengan Bibian. Tapi kenapa pria itu ingin melakukannya lagi dengannya? Apakah seorang dewa tidak pernah ada kata puas? Atau jangan-jangan pria itu seorang maniak? Jangan banyak protes, cukup diam dan terima benihku. Dewa menatap wanita yang berada di bawahnya dengan intens, mengamati dengan napas naik turun dengan rasa yang menggebu. Tidak dapat dipungkiri jiwa lelakinya semakin bergairah dengan posisi mereka saat ini, terlebih saat mencium wangi tubuhnya Ara. Tapi Tuan, bukankah tadi malam kita sudah melakukannya? Berarti kita tidak harus melakukannya lagi. Siapa tahu yang semalam akan membawakan hasil? Pinta Ara dengan memohon agar Dewa membatalkan niatnya. Mana mungkin satu kali bisa berhasil? Benarkah? Ara balik bertanya dengan bingung. Memangnya sampai berapa kali akan berhasil? Sebanyak mungkin. Apa? Tapi Ara kembali terkejut saat Dewa bukan lagi merobek pakaiannya, tapi menariknya dengan kasar hingga menyisakan dalam meyakini melekat pada tubuhnya. Dengan perasaan yang sangat malu, Ara hendak menutupnya. Namun pria itu menahan tangannya dengan kuat, dan tanpa banyak kata melepaskan sisanya. Meskipun dengan sekuat tenaga Ara menolak dan memberontak agar Dewa menghentikan perbuatannya, tapi akhirnya dia kalah juga, membiarkan Dewa melakukan apa yang diinginkan pria itu. Ara pun berdiri saat Dewa memasukinya tanpa melakukan butterfly terlebih dahulu. Ya, pria yang sangat berkuasa itu langsung menyentuhnya tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terlihat sekali jika Dewa enggan untuk memberikan sentuhan lembut padanya, atau hanya sekedar mencium bibirnya saja. Tidak pria itu lakukan. Sakit? Tanya Dewa dengan menahan gejolaknya untuk tidak bergerak. Ara menganggukkan kepalanya namun sedetik kemudian menggeleng, membuat Dewa bingung, namun kembali melanjutkan permainannya. Namun kali ini dengan sangat lembut, karena bagaimanapun ia tidak mau melukai seorang wanita yang tengah memberikan kenikmatan yang tidak pernah dirasakannya selama ini. Dewa mengerang saat pelepasan itu datang, mengeluarkan benihnya di dalam dengan perasaan lega. Seakan rasa penat dan semua beban pikirannya hilang begitu saja hanya dengan kegiatan panas tadi. Sungguh, dia benar-benar tidak menyangka akan seniman ini bercinta dengan seorang wanita, membuatnya ingin melakukannya lagi dan lagi. Bahkan sekarang dia ingin mengulangnya, hanya karena melihat Ara yang terlihat pasrah dengan pelau di wajah cantik itu. Ya, tidak bisa ia pungkiri, Ara memang cantik dengan wajah naturalnya. Bahkan terlihat sangat menggemaskan jika wanita itu tertawa dengan lesung di salah satu pipinya. Bersihkan dirimu sekarang, ucap Dewa sembari beranjak dari tubuhnya Ara.
mengambil pakaiannya yang berserakan di atas lantai, lalu mengenakannya dengan cepat. Aku tunggu di luar 15 menit dari sekarang. Setelah selesai mengenakan pakaiannya, Dewa keluar dari dalam kamar meninggalkan Ara yang masih berbaring di atas ranjang. Kenapa aku merasa seperti wanita bayaran? Gumam Ara dengan perasaan sedih. Karena setelah puas, Dewa meninggalkannya begitu saja tanpa ucapan terima kasih. Belum 1 hari dia menjadi istri kedua Dewa Arbeto, sedang merasakan sesak di hatinya. Bagaimana ke depannya nanti? Terlebih jika berhadapan langsung dengan Pipian, entah apa yang akan terjadi. Semangat Ara, lagi pula ini hanya sementara. Kau juga tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Gumamnya pada diri sendiri. Ya, hari ini Pipian akan tinggal dengan Dewa di mansion utama. Sedangkan dia akan kembali tinggal di rumah keluarga Wisnu. Jadi mereka tidak akan lagi bertemu. Dan ia akan menolak setiap Dewa meminta untuk bertemu. Lagi pula Ara sudah menjalankan tugasnya tadi. Kalaupun berhasil atau tidak, itu bukan salahnya. Kenapa lama sekali? Senta Dewa setelah melihat Ara keluar dari kamar. Waktu yang diberikan selama 15 menit justru molor sampai setengah jam lamanya. Maaf, aku tadi. Sudahlah, cepat jalan. Dewa berjalan terlebih dahulu di depan, sedangkan Ara mengikuti dari belakang. Mereka bertiga berjalan dengan diam tanpa ada yang bersuara sama sekali. Ya, bertiga karena Edward di antara Ara dan Dewa. Ara sangat bersyukur untuk hal itu. Karena dengan adanya Edward, membuat kecanggungan di antara mereka sedikit berkurang. Pergilah dengan Edward, ucap Dewa setelah mereka berada di dekat mobil yang tadi dinaikinya. Ara menganggukkan kepalanya tanpa protes, karena yang terpenting saat ini adalah pergi sejauh mungkin dari Dewa. Siapa yang menyuruhmu duduk di depan? Dewa menahan pintu yang hendak dibuka oleh Ara. Tidak ada, tapi biasanya aku duduk di samping Tuan Edward. Karena seperti yang sudah-sudah, setiap kali menemani Pipian bersama Dewa, Ara akan duduk di kursi depan bersama Edward. Duduk di belakang. Tapi Tuan, duduk di belakang. Perintah Dewa untuk kedua kalinya dengan tegas dan sorot mata yang tajam, membuat Ara mau tidak mau mengikuti perintah pria itu lebih dulu. Terlebih pintu belakang udah dibuka oleh Edward. Tunggu. Dewa menahan Ara yang hendak masuk ke dalam mobil. Panggil Edward dengan nama, karena hanya aku tuanmu, mengerti? Lagi-lagi Ara menganggukkan kepala, hanya agar percakapan mereka cepat selesai. Sementara Edward hanya bisa tersenyum dalam hati melihat perubahan sikap Tuan Dewa yang tidak seperti biasanya. Dia merasa Tuan Dewa mulai bersikap posesif kepada Ara, sebuah sikap yang tidak pernah ditunjukkan kepada Nona Pipian. Satu lagi, Ara menghela napasnya dengan kesal, karena 3 kali Dewa menahan langkahnya. Tak apa lagi yang akan dikatakan pria itu. Ingat, rahasiakan pernikahan ini dari semua orang. Iya Tuan, jawab Ara dengan sedikit kesal. Apa Dewa pikir Ara bodoh dengan tidak membaca salah satu poin perjanjian? Dia mengatakan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu akan pernikahan mereka. Lagi pula Ara sadar diri, tidak mungkin seorang Dewa Arbeto mau mengakuinya sebagai istri kedua pria itu. Bagus, pergilah. Dewa tidak lagi menghalangi Ara pergi. Dia hanya diam menatap mobil yang ditumpangi istri keduanya itu, lalu bergegas masuk ke dalam mobil lainnya untuk menjemput Pipian. Sementara itu mobil yang ditumpangi Ara kini telah sampai di sebuah mansion mewah yang pastinya sebuah mansion milik keluarga besar Arbeto. Ara yang baru pertama kali masuk ke dalam mansion tersebut dibuat terkejut saat melihat begitu megah dan mewahnya mansion yang diberikan nama mansion utama. Begitu beruntungnya nasib Pipian, lahir di dalam keluarga berada dan kini memiliki suami yang tampan dan juga kaya raya. Tidak seperti nasibnya yang dibuang sejak kecil, dan kini menjadi istri kedua hanya untuk menghasilkan seorang keturunan. Bahkan status istri keduanya pun harus disembunyikan. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahuinya. Di mana semua orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Ara saat melihat hanya ada para pelayan di mansion tersebut. Tuan dan Nyonya besar tadi pagi berangkat ke pulau pribadi milik keluarga Arbeto. Mereka rencananya akan menetap lama di sana. Jelas Edward. Ara menganggukkan kepalanya. Di mana harus aku letakkan semua barang Kak Pipian? Tanyanya tanpa ingin mendengar lebih lanjut kisah tentang keluarga Arbeto yang cukup tertutup dari pemberitaan. Sungguh Ara ingin secepatnya pergi dari mansion utama
dan tidak ingin bertemu dengan suaminya lagi. Suami mendengar kata itu saja membuat Ara kesal dan geli, mengingat bagaimana pria itu menyentuhnya. Memang, pergulatan panas yang terjadi tadi bukan yang pertama lagi mereka, tapi percintaan itu dilakukan Ara secara sadar, sehingga dia bisa merasakan bagaimana rasanya bercinta dan tidak dapat dipungkiri rasanya begitu menakjubkan, terlebih dilakukan oleh pria setampan dewa. Biarkan pelayan yang akan membawa ke kamar Nona Vivian, ucap Edward sembari memanggil pelayan. Memerintahkannya untuk membawa semua koper-koper milik Vivian ke dalam kamar yang udah disiapkan untuk wanita tersebut. Baiklah, karena udah selesai aku pulang dulu. Ara Anda pergi sebelum melangkahkan tertahan oleh Edward. Anda tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Tanya Ara dengan bingung. Karena mulai hari ini Anda akan tinggal di mansion utama. Apa? Tapi bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Anda sudah menjadi istri Tuan Dewa, otomatis Anda juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar Arbito yang harus tinggal di mansion ini. Jelas Edward panjang lebar. Ya, tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang kembali ke rumah Ayah Wisnu. Mereka tidak akan mengizinkan aku pergi. Tuan Dewa yang akan mengurusnya. Apa? Untuk kedua kalinya Ara terkejut. Tapi aku tidak ingin tinggal di sini. Dengan segera Ara berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Sungguh Ara tidak mau tinggal di tempat yang sama dengan Dewa dan Vivian. Dia tidak mau dijajah kembali oleh dua orang tersebut. Dua orang yang selalu bersikap sesuka hati kepadanya. Kalian mau apa? Tanya Ara dengan terkejut. Satu orang berbadan tegap menghalangi langkahnya. Menyingkir, aku ingin pulang. Namun dua orang yang udah dapat dipastikan sebagai pengawal pribadi itu tidak mau menyingkir dari hadapannya, membuat Ara kesulitan untuk pergi dari mansion tersebut. Nona, masuklah ke dalam kamar Anda. Jangan sampai mereka turun tangan untuk membawa Anda masuk. Ucap Edward dengan sedikit mengancam. Sama seperti yang dilakukan Dewa pada saat di apartemen tadi, untuk menakuti wanita tersebut. Namun perkiraan Edward salah, karena ternyata Ara tidak takut sedikit pun. Aku tidak mau. Edward, aku mohon izinkan aku pergi. Aku tidak mau tinggal bersama mereka. Pinta Ara dengan memohon. Edward sebenarnya merasa tidak tega, tapi dia tidak bisa membantah perintah tuannya. Lagi pula Ara akan lebih nyaman tinggal di mansion utama bersama Dewa daripada tinggal dengan keluarga Wisnu yang selalu menjadikan Ara sebagai pelayan.